Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, jika kalian pada kesempatan pagi hari ini masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama dalam kesempatan belajar daring Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tema 2 Subtema 1 Kelas 1. Baik anak-anakku, sebelum kita awali pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu untuk belajar daring kembali dalam tema yang baru, yaitu tema 2 subtema 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan KD 3.2. Langsung saja ya anak-anak. Kita akan belajar tentang aturan. Aturan diciptakan untuk membuat ketertiban. Jadi anak-anak, aturan itu diciptakan untuk membuat ketertiban. Aturan itu terdapat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi dimanapun tempat ada aturannya ya, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan yang sudah disepakati harus ditaati ya. Jika ada aturan yang sudah disepakati, kita harus menaatinya. Kita harus menaati aturan tersebut agar tercipta kenyamanan dan kerukunan. Ayo membaca. Mari kita baca bersama-sama ya. Bima senang bermain sepak bola. Dalam satu tim sepak bola ada 11 orang. Dalam olahraga, tim harus bekerja sama. Setiap tim membela tim masing-masing. Setelah bermain, mereka kembali berkawan. Tim yang menang tidak boleh sombong, dan tim yang kalah tidak boleh sedih. Jadi ketika bermain anak-anak, dalam tim itu harus bekerja sama dan membantu timnya masing-masing. Namun demikian, ketika permainan sudah selesai, kalian harus kembali berkawan ya. Tidak boleh kita menjadi tidak berkawan atau bermusuhan. Dan ketika kita menang juga tidak boleh sombong, dan yang kalah tidak boleh sedih. Kita usai sudah permainannya, ya sudah, kita kembali berkawan seperti sebelum bermain. Begitu ya. Kemudian saat berolahraga kita harus bersikap sportif. Apa sih sportif itu? Salah satu bentuk sikap sportif adalah menerima kekalahan dengan lapang dada. Ya, salah satu bentuk sikap sportif adalah menerima kekalahan dengan lapang dada. Anak-anak, kita harus ingat ketika melakukan olahraga kegemaran ya, apapun yang kita gemari tentang olahraga, kita harus melakukannya dengan patuh terhadap aturan. Jadi harus mematuhi aturan. Aturan saat bermain atau berolahraga. 1. Tidak boleh berlaku kasar dengan teman. Jadi saat bermain tidak boleh berlaku kasar dengan teman. 2. Menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Salah satu contohnya tadi adalah bermain sepak bola. Kita harus menggunakan perlengkapan untuk keselamatan berupa sepatu olahraga atau sepatu bola.
kemudian pelindung untuk kaki, ya, memakai baju olahraga, dan lain-lain. Ketika kita berenang mungkin kita memakai kacamata renang, memakai pelampung, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh marah saat kalah dalam permainan. Ketika kalian bermain, misalnya tadi yang dicontohkan adalah sepak bola, saat kalah bermain, kita harus menerima dengan lapang dada. Kita harus sportif. Kalah ya sudah, kalah. Kita terima kekalahannya. Kita besok akan belajar untuk lebih maksimal lagi supaya bisa menjadi pemenang. Dan yang menang juga tidak boleh sombong. Begitu nggih. Selanjutnya, mematuhi peraturan permainan atau tidak boleh curang. Dalam permainan, kita harus ikuti aturan mainnya. Tidak boleh kita curang ya. Yang kelima, berbaris rapi sebelum olahraga. Jadi kita ingat selalu bahwa sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan. Dan saat pemanasan kita harus lakukan dengan rapi ya. Kita harus terarah. Kemudian yang keenam adalah dalam olahraga tim harus bekerja sama. Jadi satu tim harus bekerja sama agar jika kita dalam permainan kita bisa memenangkan dalam permainan. Walaupun nanti hasilnya pun kita kalah, kita tetap harus bekerja sama. Kekalahan milik kita bersama dan kemenangan milik kita bersama. Dan jangan lupa anak-anak, mencuci tangan setelah selesai bermain dan selesai melakukan aktivitas. Kita harus selalu melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kalian tentu masih ingat bukan aturan yang berlaku dalam bermain dan berolahraga? Misalnya, sebelum bermain kita harus berpamitan dengan orang tua. Jangan sampai kita bermain tanpa berpamitan ya. Kasihan nanti jika ayah dan bunda mencari kita kemanapun, sehingga mereka menjadi khawatir dan cemas. Ingat ya, sebelum bermain kita harus berpamitan terlebih dahulu. Sebelum bermain harus menyelesaikan semua tugas, terutama tugas sekolah ya. Sebelum bermain sempatkan untuk belajar terlebih dahulu. Jika tugas kalian sudah selesai, nanti akan bermain dengan tenang, tanpa terfikirkan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Yang ketiga, saat bermain tidak boleh curang. Bermain dengan sportif ya, tidak boleh curang. Yang keempat, jika kalah bertanding harus menerima dengan lapang dada. Dan yang kelima, aturan dalam permainan harus ditaati agar dapat berjalan lancar. Apakah kalian sudah paham anak-anak materi yang Ibu sampaikan pagi hari ini? Jika belum, silakan nanti diulangi video pembelajaran ini ya. Jika kalian sudah paham anak-anak, silakan nanti anak-anak lakukan pengayaan dari materi yang Ibu sampaikan. Apakah sudah paham atau belum dengan mengerjakan tugas yang Ibu tuliskan di sini? Ada 10 nomor tugasnya ya. Jika nanti kalian mengerjakan ini, maka kalian akan bisa lebih memahami materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Begitu nggih? Selamat mengerjakan anak-anakku. Mungkin akan nanti Ibu screenshotkan soalnya dan Ibu kirim ke WA grup ya. Baik anak-anakku, demikian yang bisa Ibu sampaikan, sedikit demi sedikit materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anakku. Ingat ya, setiap hari pengetahuan kita harus bertambah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan anakku. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan ya. Demikian anak-anakku, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengerjakan, sampai jumpa kembali.